Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Surya Kencana akan menyampaikan hasil penelitian dampak kebijakan MBKM. Adapun judul dari penelitian yang kami lakukan adalah model sosialisasi kebijakan MBKM sebagai upaya pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Latar belakang melakukan penelitian ini, yang pertama, bahwa kebijakan MBKM ini memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Selanjutnya, dalam kebijakan MBKM ini harus diawali dengan penyusunan kurikulum berbasis MBKM. Dan di dalam MBKM ini ada beberapa pilihan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang bisa ditawarkan atau dipilih oleh mahasiswa. Terkait pelaksanaan MBKM ini, unsur menyambut baik atau merespon positif dengan dibuatnya berbagai regulasi dan pedoman MBKM di lingkungan Universitas Surya Kencana. Adapun pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pertama dilakukannya survei pendahuluan, yang kedua studi pustaka, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, baik data primer ataupun data sekunder. Hasil dari pengumpulan data itu dilakukan pengolahan data. Dari hasil pengolahan data itu kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan, dan yang akhirnya ditarik berbagai kesimpulan yang dilengkapi dengan saran. Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara metode total sampling atau populasi. Hasil dari populasi ini kemudian dilakukan pengolahan data hasil survei yang kemudian dilakukan cascading hasil penelitian. Responden yang kami targetkan adalah sebanyak 3.000 responden. Selain melakukan survei, dilakukan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, para dosen, para tenaga kependidikan, ataupun dengan mahasiswa. Hasil dari penelitian kami kemudian disampaikan dalam seminar hasil, di mana seminar hasil ini untuk diketahui oleh seluruh pihak-pihak terkait mengenai dampak kebijakan MBKM. Setelah seminar, kemudian dilakukan berbagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan penelitian kebijakan MBKM ini. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat diketahui ada 2 jenis prodi berkaitan dengan kebijakan MBKM itu. Yang pertama, prodi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM. Yang kedua, prodi yang masih adaptasi terhadap kurikulum MBKM. Bagi prodi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM, sudah melakukan berbagai inovasi kurikulum MBKM, yaitu di Fakultas Hukum, Fakultas Sains Terapan, Fakultas Keguruan dengan prodi Bahasa Inggris, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Informatika. Yaitu satu, dengan dilakukannya relokasi mata kuliah, yang kedua, penghapusan mata kuliah, yang ketiga, membuat mata kuliah baru sesuai dengan CPL yang ditentukan, dan yang keempat, penerapan open system dalam penyusunan kurikulum di semester 6 dan 7. Dampak implementasi kurikulum MBKM ini, yang pertama, terhadap pemenuhan indikator kinerja utama, khususnya indikator kinerja utama yang kedua, ketiga, dan ketujuh. Selain itu, dampak implementasi kurikulum MBKM ini terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, di mana mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman di luar program studi. Kemudian dosen bisa mengeksplor keilmuannya, bisa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk tenaga kependidikan, ini diberikan wawasan berkaitan dengan penyusunan kurikulum MBKM. Dari pelaksanaan MBKM ini, ada berbagai tantangan yang timbul. Bagi prodi yang sudah menerapkan kurikulum, tantangan yang dihadapi adalah mengenai pendanaan, kemudian mahasiswa yang kurang berminat mengikuti
kurikulum MBKM, termasuk juga penjajakan mitra. Sedangkan tantangan untuk prodi yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM yaitu dengan regulasi, pendanaan, penyesuaian kurikulum, sumber daya manusia, penyesuaian sistem informasi MBKM, termasuk juga upgrading pemahaman kurikulum MBKM di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dari berbagai tantangan yang dihadapi tadi, ada berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh program studi. Yang pertama, dibentuk Person in Charge atau PIC di tingkat universitas, dengan tugas salah satunya adalah menyusun kebijakan sosialisasi secara berjenjang, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kemudian, sistem sosialisasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, sampai dengan tingkat program studi. PIC Universitas melakukan sosialisasi di tingkat universitas dengan peserta para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai trainer yang akan melaksanakan sosialisasi di tingkat fakultas. Kemudian, fakultas melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah mendapat sosialisasi di tingkat universitas kepada seluruh program studi. Dari pelaksanaan penelitian kami, ada beberapa rekomendasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum MBKM harus tertuang dalam anggaran universitas, anggaran fakultas, sehingga kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan itu harus berjenjang dan dapat dilakukan dengan pembiayaan yang cukup. Kemudian, dibentuknya Person in Charge atau PIC di tingkat fakultas sebagai bagian dari tugas Wakil Dekan 1 bidang akademik. Selain itu, ada beberapa rekomendasi lagi. Yang pertama, bahwa sosialisasi yang dilakukan itu harus berkesinambungan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yuliani SPMSI sebagai dosen pembimbing lapangan dari kegiatan magang MBKM dari Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Program magang bersertifikat ini adalah salah satu program dari kegiatan Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus, misalnya di dunia industri, organisasi maupun di instansi pemerintah. Adanya program magang MBKM ini, dosen hanya berkegiatan pembelajaran di dalam kampus. Kemudian setelah adanya program magang MBKM ini, dosen bisa melakukan kegiatan di luar kampus sesuai dengan IKU 2 dan juga bisa melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan IKU 3 serta juga sesuai dengan IKU 6 kita bisa menjalin mitra yang lebih luas lagi. Setelah adanya program MBKM ini, saya berharap bahwa mahasiswa memiliki kemandirian dan kelebihan sehingga ia lebih siap kerja lagi, terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Tentu saja ada manfaatnya bagi dosen. Saya merasakan bahwa lebih meningkatkan profesionalisme sebagai dosen dan juga lebih meningkatkan jalinan kerjasama ya, dengan dunia industri, dengan organisasi serta dengan instansi pemerintahan. Ya, tentu. Selain program magang MBKM, saya juga memang berminat dan tertarik sekali dengan program-program MBKM lainnya yang mungkin sangat bermanfaat juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Randy Aridaya di SHMH selaku dosen pembimbing lapangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Unsur. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa dengan adanya MBKM, para mahasiswa diberikan kesempatan di dalam melaksanakan program yang memang sudah diberikan, dengan salah satunya adalah program membangun desa
di mana para mahasiswa telah dibekali materi-materi perkuliahan yang sudah disampaikan di ruang kelas dan diimplementasikan di dalam pelaksanaannya. Salah satunya misalnya terhadap mata kuliah legal drafting, para mahasiswa itu juga dapat mempelajari bagaimana struktur legal drafting di desa, mengenai salah satunya pelayanan hukum ataupun misalnya peraturan kepala desa dan lain sebagainya. Begitupun kurikulum, di mana salah satu yang sudah diterapkan juga adalah mengenai pertukaran mahasiswa dengan mata kuliah yang memang dapat diikuti oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mendapatkan pengalaman pembelajaran yang baik dan juga mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan oleh para mahasiswa yang belum berkesempatan mengikuti program MBKM ini. Sebelum program MBKM ini ada, maka para mahasiswa hanya mengikuti program-program perkuliahan yang sudah ada di dalam kurikulum kelas yang memang sudah didesain oleh fakultas. Salah satu yang memang sudah disampaikan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Namun dengan sudah adanya MBKM, maka dimungkinkan juga para mahasiswa dapat melakukan pertukaran mahasiswa dan melakukan MBKM program yang lainnya seperti magang, proyek kemanusiaan, dan juga kegiatan lainnya seperti membangun desa yang tadi sudah disampaikan. Dengan demikian, dengan adanya MBKM ini sangat memberikan manfaat yang baik terhadap perkembangan perkuliahan ataupun kesempatan di dalam memberikan pembelajaran bagi para mahasiswa, pengalaman yang sangat luar biasa mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah didapatkan oleh para mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.